Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan topik sistem perkuliahan daring dengan memanfaatkan LMS pada mata kuliah elemen mesin 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zaki. Jabatan saya dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Sriwijaya. Coach saya adalah Bapak Bagus Rizky Dewantoro STMT dan mentor saya adalah Bapak Insinyur Sairul Effendi MT. Agenda presentasi pada hari ini adalah yang pertama tugas dan fungsi, yang kedua identifikasi isu, yang ketiga penetapan isu dan gagasan, yang keempat daftar kegiatan, yang kelima dampak pemecahan isu, yang keenam jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah identifikasi masalah dan rencana antisipasi. Tugas dan fungsi. Berdasarkan Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013 mengenai jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, maka tugas dan fungsi daripada dosen itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah pelaksanaan pendidikan, ini meliputi melaksanakan perkuliahan, membimbing mahasiswa skripsi, dan lain-lain. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian. Melaksanakan penelitian ini menghasilkan output berupa menghasilkan karya ilmiah, jurnal atau konferensi, dan mengedit ataupun menyunting karya ilmiah. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini contohnya adalah menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian kepada masyarakat, serta membuat karya tulis pengabdian. Lalu poin yang keempat adalah penunjang tugas dosen. Selain melaksanakan tridharma pendidikan tinggi, terdapat penunjang tugas dosen, yaitu adalah menjadi anggota dalam suatu panitia dalam perguruan tinggi, menjadi anggota profesi dosen, atau menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Di instansi saya akhirnya melakukan identifikasi terhadap 3 buah isu yang ada. Isu yang pertama adalah hasil tugas akhir mahasiswa memiliki potensi untuk dipublikasi ke jurnal yang terindeks SINTA, namun masih banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan naskah jurnal yang siap untuk dipublikasikan. Lalu untuk isu yang kedua, kurangnya pembaruan data dosen pada website seperti riwayat mengajar, riwayat penelitian, serta riwayat publikasi. Yang ketiga adalah menurunnya daya pemahaman mahasiswa selama pembelajaran daring pada kelas teori, yang menyebabkan menurunnya juga semangat mahasiswa dalam belajar. Selanjutnya, saya melakukan analisis isu dengan metode USG, yang mana berdasarkan analisis USG, pada isu yang ketiga menduduki peringkat pertama dengan poin 14, sehingga saya mengangkat isu yang ketiga menurunnya daya pemahaman mahasiswa selama pembelajaran daring pada kelas teori yang menyebabkan menurunnya juga semangat mahasiswa dalam belajar. Saya menggunakan analisis fishbone diagram, yang mana terdapat 5 aspek, yaitu pertama adalah MEN, di mana di sini penyebabnya adalah mahasiswa kurang serius dalam mengikuti perkuliahan daring. Jadi ketika perkuliahan daring ini mahasiswa menganggap bahwa perkuliahan itu hanya sekedar hadir di dalam ruang virtual dan mengisi absen. Lalu yang kedua ada metode, di mana metode perkuliahan yang menggunakan metode ceramah. Jadi akibat pandemi COVID-19 ini yang secara tiba-tiba membuat dosen belum mempersiapkan bahan ajar yang disesuaikan dengan metode daring. Lalu yang ketiga ada mesin, di mana mahasiswa mudah bosan ketika mengikuti perkuliahan daring. Nah, tadi berkaitan dengan metode tadi karena metodenya masih menggunakan metode ceramah. Lalu yang keempat adalah environment, di mana penyebabnya adalah mahasiswa tidak melakukan perkuliahan daring di tempat yang mendukung. Nah, jadi ini merupakan masalah juga, terkadang mahasiswa itu melakukan perkuliahan itu di tempat-tempat umum sehingga mahasiswa itu tidak fokus dalam mengikuti perkuliahan. Lalu yang terakhir ada measurement, yang mana jadwal yang telah ditentukan terkadang tidak terpenuhi. Nah, jadi ini merupakan salah satu terkendala juga ketika dosen memiliki meeting yang lain yang mana terkadang serempak dengan jadwal mengajarnya. Berdasarkan 5 aspek ini, maka akan menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa pada mata kuliah elemen mesin. Berdasarkan analisis menggunakan fishbone diagram, maka saya dapat memperoleh gagasan utama, yaitu diperlukannya sistem perkuliahan daring dengan memanfaatkan LMS pada mata kuliah elemen mesin 2. Berdasarkan gagasan utama tadi,
maka saya memberikan 5 buah kegiatan untuk terlaksananya sistem pembelajaran daring dengan menggunakan LMS tadi. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan mentor di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini akan menghasilkan output berupa hasil rancangan pelaksanaan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Yang kedua, mempersiapkan sistem LMS (Learning Management System) di Politeknik Negeri Sriwijaya untuk mata kuliah elemen mesin 2. Ini outputnya berupa akun LMS untuk dosen dan mahasiswa, sehingga dosen dapat mengupload bahan ajar di LMS dan mahasiswa dapat mengaksesnya di LMS melalui akunnya masing-masing. Lalu yang ketiga, pembuatan slide PowerPoint dan video pembelajaran mata kuliah elemen mesin. Ini outputnya akan berupa bahan ajar yang meliputi video pembelajaran dan slide PowerPoint yang mengacu pada RPS. Yang keempat adalah pelaksanaan perkuliahan dengan LMS untuk mata kuliah elemen mesin 2. Ini akan menghasilkan output, mahasiswa diharapkan mampu memahami mata kuliah yang disajikan, dan saya akan meminta penilaian kepada mahasiswa terhadap bahan ajar yang telah saya upload ke LMS, apakah mereka mudah dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Lalu kegiatan yang kelima atau yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Ini nanti outputnya adalah berupa hasil penilaian terhadap mahasiswa yang telah mengerjakan post-test. Nah, nanti kita di sini akan melihat bagaimana pemahaman mahasiswa dengan mahasiswa akan mengerjakan sejumlah soal yang telah saya siapkan. Selanjutnya, dampak pemecahan isu. Di sini saya pecah menjadi 3. Yang pertama, dampak bagi individu. Yang kedua, unit kerja. Yang ketiga, masyarakat. Dampak bagi individu adalah, yang pertama, menjalankan core value ASN berakhlak. Yang kedua, memperoleh bahan ajar yang siap digunakan untuk saat ini hingga waktu yang akan mendatang. Lalu yang ketiga, mendukung visi dan misi dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Yang kedua, dampak bagi unit kerja, yaitu yang pertama memperoleh bank bahan ajar mata kuliah, yang kedua menghasilkan mahasiswa yang siap bersaing di dunia kerja, yang ketiga meningkatkan akreditasi jurusan Teknik Mesin dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu dampaknya bagi masyarakat, yang pertama adalah masyarakat secara khususnya mahasiswa akan memperoleh ilmu yang berguna untuk menghadapi dunia kerja. Yang kedua, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja akan memperoleh pekerja yang kompeten. Dan yang ketiga adalah mahasiswa akan merasa kuliah di masa pandemik bukanlah hambatan dalam proses pembelajarannya. Adapun dari kelima kegiatan yang saya ajukan ini terdapat jadwal kegiatannya. Untuk kegiatan yang pertama itu melakukan koordinasi dengan mentor jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, itu akan berlangsung kurang lebih selama 30 hari, jadi dari hari pertama hingga hari ke-30. Lalu untuk kegiatan yang kedua, mempersiapkan sistem LMS untuk mata kuliah elemen mesin 2, itu akan dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ke-7. Lalu untuk kegiatan ketiga, yaitu pembuatan slide PowerPoint dan video pembelajaran mata kuliah elemen mesin 2, itu akan berlangsung secara paralel dengan kegiatan 1 dan 2, itu berlangsung dari hari pertama hingga hari ke-21. Lalu untuk kegiatan keempat, pelaksanaan perkuliahan dengan LMS untuk mata kuliah elemen mesin 2 itu akan berlangsung pada hari ke-19 hingga hari ke-24. Lalu untuk evaluasi pembelajaran mahasiswa itu akan berlangsung dari hari ke-25 hingga hari ke-30. Selanjutnya, identifikasi masalah. Jadi dalam kegiatan ini akan biasanya akan memiliki kendala, dan untuk menghadapi kendala itu harus memiliki rencana antisipasinya. Untuk identifikasi kendala yang pertama adalah jika mentor sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota, maka diskusi tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Maka rencana antisipasinya adalah melakukan pencocokan jadwal dengan mentor melalui WhatsApp atau telepon. Yang kedua, mengatur jadwal pertemuan dengan admin LMS agar berjalan sesuai dengan rencana jadwal kegiatan. Rencana antisipasinya adalah menghubungi admin LMS untuk melaksanakan pertemuan bersama dosen lainnya agar kegiatan yang berhubungan dengan LMS dapat dilaksanakan secara bersamaan. Lalu kendala yang ketiga adalah membuat bahan ajar yang sesuai dengan RPS atau kurikulum. Untuk rencana antisipasinya adalah melaksanakan diskusi dengan mentor dan dosen yang mengajar elemen mesin. Lalu untuk kendala selanjutnya adalah proses pelaksanaan perkuliahan yang memerlukan akses internet yang akan sedikit menghambat proses pembelajaran. Nah, untuk rencana antisipasinya, jika kondisi pandemi COVID-19 mulai melandai, mahasiswa dapat datang ke kampus untuk memperoleh akses internet dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Untuk identifikasi kendala yang terakhir adalah sulitnya memastikan mahasiswa yang mengerjakan soal post-test atau ujian tanpa mencontek pekerjaan temannya. Nah, di sini terdapat rencana antisipasinya adalah memberikan batasan waktu dalam pengumpulan post-test atau ujian.